Jadi kita langsung saja masuk ke acara inti kita. Kepada Sesiong Wei Tianche, saya silakan. Ya. Ya, terima kasih. 大家学到好. Jadi hari ini saya membawakan topik khusus untuk muda-mudi ya, yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang masih muda-muda, yang masih fresh, yang masih segar ya. Dan saya melihat sekarang ini apa sih yang harus kita lakukan untuk muda-mudi, untuk Taisangmen, Xiao Pai kita ya. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Suara jelas? Jelas, Sesiong. Jelas, oke. Karena jelas ya. Oke. Jadi hari ini yang saya bawakan yaitu saya jadilah orang yang mampu mengisi hidupnya dengan karya-karya hebat. Mengapa saya isi semua ini? Saya ingin tayu-tayu muda, mumpung masih muda, isilah hidup dengan karya-karya hebat. Wujudkan mimpi-mimpi tayu-tayu muda untuk bisa berkarya menjadi karya yang hebat. Mumpung masih muda, masih banyak waktu. Ya, masih banyak waktu. Nah, melihat perkembangan akhir-akhir ini, kita bisa melihat teknologi semakin cepat. Ya. Penyakit corona yang merebak 2-3 tahun terakhir ini membuat industri teknologi komunikasi itu semakin digencarkan. Sekarang online sifatnya dunia, ya. Kita juga melihat beberapa daerah di dunia ini terjadi perang dagang, perang fisik. Dan sekarang ini sejak adanya corona 2-3 tahun juga perang itu menimbulkan krisis ekonomi dan berkelanjutan terus. Dan kita bisa melihat sekarang pintu negara-negara di dunia ini terbuka. Kita bisa melihat melalui jendela komputer kita. Makin banyak yang bisa kita pelajari di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, kaum muda harus banyak baca. Banyak ingin mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada. Kita harus terus update untuk ya apa yang terjadi di dunia ini, ya. Dampaknya dari kehidupan ini kita bisa melihat persaingan semakin ketat. Dulu kita hanya bersaing di lingkungan kita, tetangga kita, mungkin satu kota. Sekarang kita bersaing dengan level dunia. Dunia ini semakin cepat, percepatan, instan bekerja, dan lebih praktis. Kalau sekarang meeting itu kita tidak meeting, kalau di perusahaan mungkin meetingnya tidak hanya skala lokal. Tapi sekarang online meeting itu sampai ke dunia. Dunia ini meeting. Ya. Oleh karena itu kita karena kehidupan ini lebih praktis tapi butuh daya saing yang kuat. Kita ini sekarang hidup zaman sekarang ini serasa dipaksa mengikuti perkembangan ini. Kita harus waktu-waktu siap update dan terus-menerus. Saya bergerak di bidang kontraktor. Itu aja saya mengikuti perkembangan dunia ketika saya buka video-video mereka di YouTube, di mana ternyata saya melihat banyak teknik-teknik yang bisa kita pelajari. Misalnya kalau ada retak, kita caranya banyak yang cara praktis. Nah, ini cara-cara baru yang terus kita harus update. Sebagai muda-mudi juga harus terus update. Ya. Nah, saya pernah telepon teman saya, dia bilang teknik pasang bata saja kalau di Cungkuok itu saya bandingkan dengan karyawan saya, di Cungkuok satu orang bisa lawan karyawan saya 2-3 orang kecepatannya. Nah, kalau kita bisa mempelajari semua ini, itu membuat kita itu lebih maju. Oleh karena itu, di bidang apapun sekarang kita harus terus belajar. Kalau enggak, kita akan tereliminir oleh keadaan. Penyesuaian keadaan ini
terus-menerus. Banyak yang tereliminir. Kita bisa melihat wartel dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Ya, kita bisa melihat kantor pos perangko sudah lama nggak ada. Orang sudah nggak butuh. Ya, terus kemudian sekarang kamera lokal, kita kalau ada kamera sudah nggak dipakai. Kita bisa melihat jam tangan aja sekarang mulai nggak dipakai. Kalkulator mulai tidak laku. Itu karena apa? Semua sudah tergantikan oleh handphone. Satu handphone bisa untuk semua. Nah, sekarang kita bisa melihat surat kabar. Surat kabar sekarang makin hari itu semakin tipis. Karena apa? Kita bisa update perkembangan dunia. Sudah bisa cepat. Nah, ini semua banyak tereliminir. Juga tayo-tayo muda, itu jangan lupa, kita harus belajar bahasa, khususnya bahasa Mandarin. Bahasa Chongwen ini sangat penting, karena kita melihat perkembangan Cungko yang begitu hebat. Jadi, saya minta kita semua harus siap update, terus update. Ya. Nah, ini sekarang semuanya, kalau sekarang ini masih biaya tinggi atau apa, itu pasti tereliminir. Ya. Nah, ini semua dampaknya terjadi penurunan moralitas. Dampaknya berpotensi menurunkan moralitas. Perkembangan terakhir ini saya lihat. Kita lihat sekarang persaingan semakin ketat, menimbulkan orang itu menimbulkan iri. Kalau sudah iri timbul kebencian, timbul dendam. Kalau sudah timbul dendam pasti senang kalau lihat orang lain susah dan susah kalau lihat orang lain senang. Ini sudah menyangkut karakter. Sekarang ini karena orang-orang pada sibuk. Akhirnya apa? Kepedulian orang-orang itu semakin berkurang. Kalau kepedulian kurang, akhirnya timbul egoisme. Nah, ini terjadi sekarang ini. Juga sekarang hanya kehidupan sekarang maunya instan. Anak-anak muda sekarang maunya instan, maunya cepat, maunya praktis. Ini anak-anak muda sekarang seperti ini. Karena seperti itu, akhirnya mau enak saja hidup sekarang ini. Ini terjadi gaya hidup, pola hidup baru. Sadar nggak? Coba kita tanya pada diri kita. Kita maunya enak saja sekarang ini. Maunya cepat, maunya enak aja. Terus karena terus-terusan di komputer, itu membuat kita juga sosialisasinya berkurang. Ya. Juga karena sekarang ini mau belajar sesuatu komputer itu awalnya sulit, itu juga menimbulkan sesuatu yang masalah ya. Jadi orang-orang itu sekarang ini kurang sensitif lah, agak sensitif lah dan lain-lain. Ini banyak sekali terjadi penurunan moralitas ya. Coba kita lihat banyak orang mengorbankan moral demi uang, demi harga diri, demi nilainya di sekolah. Banyak sekarang yang terjadi seperti itu. Sekarang sekolah-sekolah ini kita lihat kalau moralnya, kalau gurunya lagi sakit, wah, semua senang. Dosennya lagi sakit, wah, semua senang. Orang sudah ada, anak-anak sekarang nggak peduli, biar sakit, biar apa, yang penting saya bisa enak. Nah, ini loh, ini terjadi perkembangan. Halo? Ya. Nah, terus kita lihat saja. Saya baru-baru ini aja banyak sekali orang tua juga bohongi anaknya. Ngajari anaknya bohong. Ya. Ngajari anaknya bohong. Ini juga tidak benar. Kita kadang tidak sadar kita sudah mengajari anak kita untuk berbohong. Contohnya apa? Nah, misalnya ada satu saya ketemu benar, ini anaknya sama orang tuanya. Orang tuanya, maaf ya, saya tidak menuduh terjadi ini pada semua bidang ini ya. Misalnya ini dia itu kebetulan dia di bidang showroom mobil. Nah, anaknya itu disuruh jangan terlalu jujur sama orang. Ini kalau yang rusak jangan terlalu ngomong atau bagaimana. Dia itu mengajari anaknya untuk berbohong. Dia mengorbankan sesuatu yang besar, yaitu moral anaknya demi uang. Seolah-olah dia menguntungkan, tapi ini sepertinya caranya salah. Ini terjadi sekarang karena persaingan semakin ketat, mau nggak mau, senang nggak senang, terpaksa harus seperti ini. Saya beli hio aja, dia bilang, waktu itu ada teman saya, sama-sama saya pengen beli hio. Dia bilang apa? Hio ini nggak boleh ditawar. Loh, kenapa nggak boleh ditawar? Kamu ini painya sama Sun. Kalau hio ini kamu tawar, berarti kamu tidak menghargai Sun. Sampai ngomong begitu. Nah, saya bilang, hio ini hubungan antara
saya dengan kamu. Sedangkan kalau saya pai, setelah saya dapat hio ini, saya pai itu hubungan saya sama sun. Nah, ini semua ini terjadi kayak pergeseran-pergeseran yang saya kebetulan ketemu ya, seperti ini. Dampaknya terjadi penurunan moralitas. Akibatnya terjadi karma buruk. Kita bisa melihat sekarang banyak sekali orang karma buruknya itu apa saja. Banyak ya, contohnya karma buruk ini kita bisa lihat sekarang banyak yang ketipu, ya, ketipu judi online lah, ketipu online lah, dan investasi bodong lah, ya. Nah, dan juga di bidang kesehatan ya, stroke itu sekarang tercatat 27 tahun sudah stroke. Ini harus hati-hati. Ini terjadi perkembangan baru. 16 tahun, 17 tahun ada yang meninggal karena jantung. Harus hati-hati anak-anak muda sekarang. Ini perkembangan yang baru ini kita harus ikuti terus. Ini danger, ini sangat bahaya ini. Ya. Dan akhir-akhir ini kita lihat sana ngeluh, sini ngeluh, anak-anak muda juga ngeluh. Maunya enak aja. Nah, inilah yang harus kita perkuat. Hari ini saya akan memperkuat kita. Kita harus isi hidup kita dengan hal-hal yang hebat. Ya. Nah, maka yang terjadi kita bisa melihat banyak manusia tidak tahu arti hidup ini. Nggak tahu arti hidup ini. Tujuan dari hidup ini apa, dia nggak tahu. Membuat hidupnya tidak berarti. Ketika akhir hidupnya, nggak berbuat apa-apa. Tidak menikmati hidup. Banyak manusia nggak tahu dia mau hidup itu apa. Dia hanya untuk makan, dapat energi, dia bekerja dapat uang, beli makan dapat energi, dia bekerja lagi, terus putar. Kalau hidup hanya seperti itu, lebih baik mati. Kalau mau hidup yang berkualitas. Kita hidup yang berharga, yang bernilai. Ketika kita meninggal nanti, kita bisa berharga. Kita bisa dihargai orang. Kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Reinkarnasi ke reinkarnasi, kita lebih maju. Orang-orang sekarang, mentalnya bobrok sekali. Banyak juga yang gangguan mental sebenarnya. Kalau saya bilang banyak yang gangguan mental juga. Sugestinya itu tinggi sekali. Ini ada satu penelitian ya, yang terbaru. Itu dikasih makanan yang melempem. Makanan yang melempem, satu kelompok disuruh bayar, yang satu kelompok itu gratis. Melempem. Yang disuruh bayar, setelah dilihat, itu rata-rata makanannya tuh habis. Yang tidak disuruh bayar, gratis, itu dibuang. Nah, ini menandakan apa? Biar rusak, dia tetap aja nggak ada masalah. Makan, itu termasuk gangguan. Nah, baru-baru ini lagi, kita bisa lihat sekarang ini kan banyak yang kena investasi bodong ya. Teman saya ada yang kena. Dia kena nggak tanggung-tanggung. Dia kena 7 miliar. 7 miliar, dia kayak orang gila gitu. Orangnya padahal masih muda, 30 tahun ya. Dia kayak orang gila. Sudah kayak seperti orang stres gitu, kena 7 miliar. Dia bilang saya harus irit, mulai besok saya harus hidup dengan baik, irit. Pokoknya jangan sampai ekonomi saya hancur, lebur. Saya harus irit benar-benar irit. Saya tanya dia, kebetulan teman baik, kamu punya harta masih berapa sih? Saya masih sisa kalau saya total masih 20 miliar. Oh, saya bilang kamu ini yang harus diperbaiki bukan ekonomi kamu. Tapi yang harus diperbaiki adalah perasaan kamu. Perasaan kamulah yang tidak benar. Mengapa saya bilang tidak benar perasaan kamu? Karena kamu ini uang masih banyak. 20 miliar itu kamu beli rumah yang 3 miliar. Terus 17 miliar kamu beli 1 miliar mobil dan lain-lain. Kamu 16 miliar kamu masukkan. Ikut ori kah, ikut sukuk kah, ikut apa, investasi atau apa. Itu pasti lebih baik. Pasti kamu bisa dapat 1 bulan 50 juta dapat. Kok kamu harus stres? Ini yang harus diperbaiki bukan ekonomi kamu, tapi perasaan kamu, perasaan kehilangan. Kamu harus berpikir bukan uang yang hilang, tapi uang yang masih ada. Kalau kamu berpikir uang yang masih ada, kamu tidak stres. Tapi kalau kamu pikir uang yang hilang, itu kamu akan stres. Inilah pandangan. Inilah mental-mental yang terjadi sekarang-sekarang ini. Ya,
Ini mental yang terjadi sekarang-sekarang ini akhirnya seperti ini. Kalau lihat tetangga senang, sedih, jengkel sekali. Kenapa tetangga itu bisa senang? Kalau melihat tetangga sedih, wah ini baru benar. Sekarang orang-orang ini seperti ini loh. Ini buruknya manusia sekarang ini. Maka saya menyatakan yang terjadi ya, banyak manusia tidak tahu arti hidup ini. Ya, saya pernah dengar dari satu sesiung ya. Dia bilang apa? Kalau saya meninggal dan dipanggil saat ini, dia sudah umur 78 tahun. Saya sudah puas. Kenapa saya puas? Saya sudah menciptakan karya-karya hebat di dunia ini, menurut dia. Tapi dia puas, dan dia tidak takut dia dipanggil kapanpun. Dan saya pernah dengar dari Sefu bilang apa? Waktu itu Sefu masih umur sekitar 80-an. Apa yang saya lakukan sudah melebihi dari tugas saya. Sefu juga siap, karena dia sudah menanamkan karya-karya hebat. Kalau kita belum siap itu kita penuh ketakutan hidup ini. Kita tidak mengukir apapun dalam hidup kita. Padahal untuk mendapatkan satu kehidupan bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang murah. Lihat di buku kuning. Mendapatkan kehidupan bisa sekali reinkarnasi itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, hiduplah yang baik, hidup yang berkualitas. Dari hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Bulan ini harus lebih baik dari bulan lalu. Bulan depan harus lebih baik. Reinkarnasi sekarang harus lebih baik dari sebelumnya. Reinkarnasi mendatang harus lebih baik. Ini baru berarti hidup kita di dunia ini. Tidak stagnan. Tidak hanya di situ aja. Banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Banyak-banyaklah memberikan manfaat pada orang banyak. Hidup ini adalah kesempatan kita berkarya. Bukan kita hanya santai-santai aja. Namun maksud saya ini bukan berarti mengajak muda-mudi untuk terusan. Enggak. Hidup kita di dalam Tao itu tetap harus seimbang. Seimbang itu maksudnya antara istirahat dan berkarya itu tetap harus ada. Kita kerja terus juga tanpa istirahat juga nggak benar, ya. Nah, ini jadi kita itu harus lebih baik, terus lebih baik. Jangan sia-siakan hidup ini, ya. Kita bisa lihat ini survei ya. Penyesalan di masa tua. 92% menyesal tidak berbuat apapun selama hidup. Ternyata banyak loh orang menyesal dari survei ini. Karena dia selama hidupnya dia tidak berbuat apapun. Selama hidupnya begini-begini aja. 90% menyesal karena dia tidak menikmati hidup. Hanya bekerja. Ini di akhir hidup waktu orang itu ditanya, semuanya akan seperti ini. Ya, maka dari itu kita jangan menjadi bagian dari 92% orang ini. Kita harus memiliki satu prinsip untuk bermanfaat, menerangi orang lain. Ya. Nah, untuk bisa berarti hidup ini mampu dalam berkembang dalam keadaan dunia saat ini harus melalui Shutao. Jadilah orang yang mampu mengisi hidupnya dengan karya-karya hebat. Sehingga ketika kita meninggal nanti, kita puas apa yang sudah kita lakukan. Ya, syaratnya apa? Tahu, kita harus sehat. Yang pertama saya mengajak kita harus sehat. Kalau kita sehat, kita dihargai orang, kita tidak jadi bebannya orang. Mumpung masih muda, kumpulkan kesehatan itu. Hiduplah yang baik, jaga badan yang baik. Ketika kita tua nanti, kita tidak jadi beban orang lain. Kalau kita bilang orang-orang tua misalnya, kita bilang, oh, apakah orang tua kita kalau sakit merepotkan? Coba tanya pada diri kita. Kalau kita bilang, saya tidak merepotkan, karena itu adalah saya harus xiaosun. Oke. Apakah menyulitkan? Kalau kita bilang, enggak, itu adalah kewajiban. Saya tidak merasa sulit. Oke, pertanyaan saya lagi. Kalau seandainya orang tua sakit atau dia baik, pilih mana? Pasti pilih sehat. Berarti tetap jadi beban.
Karena kita tahu itu merupakan beban, maka kita jangan menjadi beban anak-anak kita di kemudian hari, istri kita, saudara kita, atau siapapun, kita jangan jadi beban. Kita lebih baik memberikan manfaat pada orang lain daripada terus menerima manfaat. Ini yang bisa. Ya. Nah, kita saat sakit baru tahu pentingnya sehat. Mulai sekarang kita nabung. Kalau kita sakit, kita juga berpengaruh kepada moral kita loh. Orang yang sakit-sakitan terus, dia akan terjadi apa? Hidupnya malas. Orang yang sakit-sakitan terus, dia akan mengeluh terus. Itu juga jadi karakternya buruk. Orang yang sakit-sakitan terus, dia akan apa? Emosinya tinggi. Nah, kalau kita sehat badan, kita bisa melakukan hal-hal apapun untuk perbuatan baik kita, untuk siu tau kita, sangat mendukung siu tau kita. Ya. Nah, kita bisa, yang paling penting sehat. Kalau dibilang sepuh kita, umur 90 tahun. 90 tahun. Ya, dia masih jangkau. 90 tahun dia masih berkarya, dia masih mengisi hidupnya dengan karya-karya hebat. Kita harus menjadikan itu sebagai teladan. Ya. Jadi anak-anak muda jangan remehkan kesehatan. Ini ya, ada sekarang tes penuaan. Banyak anak-anak ini pergi tes. Itu di tempat gym itu ada satu tes, alat tes. Kalau tes itu misalnya sekarang umurnya 20, di tes itu bisa umurnya jadi 30. Itu apa? Dilihat dari sel-selnya dan lain-lain. Coba tes. Sekarang apakah kita sudah terjadi penuaan dini? Nah, kalau kita memang sudah jadi penuaan dini, wah, ini berarti kita harus berubah ya untuk hidup lebih hebat, ya. Nah, Tao Inshu jangan pernah kita lepaskan. Ini yang saya mau ingatkan ke muda-mudi. Jangan tidak berlatih Tao Inshu karena Tao Inshu itu sangat bagus untuk kesehatan. Ya, ini sangat penting untuk kesehatan Tao Inshu ini. Kita harus tahu. Coba kalau kita lagi malas, kita renungkan. Sepuh kita menemukan ilmu ini bukan sesuatu yang mudah. Sepuh kita menyebarkan ilmu ini bukan sesuatu yang murah dan mudah. Berbagai perjuangannya, dia baru akhirnya bisa menyebarkan ilmu ini. Tapi kita mendapatkan ilmu ini, kita meremehkan ilmu ini, kita minta maaf kepada sepuh kita. Ada nggak pikiran seperti itu? Sudah susah-susah ilmu ini dibawakan, untuk dikaryakan, tidak ditarik apapun, tapi kita tidak mau melatih. Kita menghargai sepuh kita dengan melatih apa yang dia ciptakan. Nah, inilah yang paling penting, Taoyu. Ya. Nah, yang pertama sehat. Yang kedua adalah kita bisa melihat kalau kita muda itu membangun masa tua yang berkualitas. Ya, kalau kita menghargai masa muda kita, nah kita bisa melihat keindahan fisik mulai berkurang. Ini saya dulu sudah pernah jelaskan ya, tapi saya sampaikan kepada muda-mudi lagi. Kalau tidak perhatikan usia 40 itu semakin tua semakin cepat prosesnya. Turun terus, otot turun, kekuatan juga turun, ya, terus otak kita juga turun. Nah, yang berbahaya ini perubahan ini terjadi secara lambat, bertahap tanpa kita sadari. Kalau kita tidak siap dari sekarang, nah ini ya satu filosofis hebat dari kita punya nenek moyang Cungko yang masuk ke Indonesia. Dia ada satu filosof yang hebat adalah masa baik adalah persiapan untuk menghadapi masa susah. Mumpung masih muda harus dipersiapkan untuk masa susah. Ya, jadi mumpung masih muda kita harus persiapkan untuk masa tua. Menghargai masa muda berarti kita akan membangun masa tua yang berkualitas. Ya, nah jangan lalai. Apalagi kesehatannya diabaikan. Nah, yang kedua moralitas dan karakter. Tahu, moralitas dan karakter ini kenapa juga penting? Kita bisa melihat sifat kita
menyangkut hukum sebab akibat. Berbuat baik dapat baik, berbuat jahat dapat jahat. Itu kalau kita berbuat baik, itu menyangkut nasib kita. Nasib kita tergantung daripada karakter kita. Nasib kita kadang-kadang tidak kita ketahui. Tapi nasib itu selalu mendominasi hidup kita. Kita bisa lihat, begitu kita keluar rumah, apa yang terjadi? Sudah menyangkut nasib. Hujan enggak ya? Nah, saya saja ini barusan ini mati lampu di tempat saya. Sudah dipersiapkan semua, mati lampu. Wah, saya langsung telepon Jeffrey. Jeffrey, ini mati lampu. Pas menit ke-29 dia mati lampu. Wah, kalau saya harus pindah tempat atau apa, ini sesuatu yang rensuan puru tiansuan. Akhirnya saya bilang, waduh ini mati lampu, bagaimana ini? Akhirnya tiba-tiba nyala. Oh, nasib saya masih baik, masih mendukung. Mungkin nasib tayu-tayu di sini yang baik semua ya. Jadi, tapi benar-benar mati lampu loh. Ya, akhirnya tiba-tiba dia hidup. Nah, ini nasib. Nasib dari mana? Dari karakter. Ada satu pesta perkawinan di pantai, teman saya. Sudah nyusun sesuatu yang baik. Sudah nyusun dengan hebat. Dari IO-nya, dari dia punya acara, pokoknya sudah rapi semua. Apa yang terjadi ketika acara dimulai? Dan dia tidak tahu. Badai datang. Padahal hujan sudah diperhitungkan, kalau hujan nanti di mana. Tapi yang datang itu bukan hujan, badai. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kalau nasib kita baik, kualitas hidup kita akan baik. Kalau nasib kita buruk, kualitas hidup kita juga buruk. Kita aja kalau ketemu, untung kita ketemu dengan sepupu kita, itu namanya apa? Nasib kita baik. Ketemu dengan sesiung sejie kita, cang menren dan lain-lain, itu nasib kita baik. Berarti, jadi jangan ketemu dengan bisa masuk ke perguruan Taisang Menxiao Yao Pai, kita punya ini, itu nasib kita baik. Berarti tinggal kita bina dan kita atur. Nah, hidup ini terus mendominasi nasib. Contohnya ini ya, kita bisa melihat ini jembatan gantung ini sudah diproses dengan baik. Jembatan gantung ini boleh dibilang pokoknya sudah pasti aman lah. Tapi apa yang terjadi atas jembatan gantung ini kita lihat. Nah, ini namanya apa? Nasib. Rensuan puru tiansuan. Ini loh yang bahaya dalam hidup kita ini. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak tahu. Ya. Nah, maka dari itu saya bilang ini ada satu tulisan dari Chang Menren, investasi yang paling menguntungkan dan tepat aman adalah berbuat kebaikan. Hanya dengan berbuat kebaikan kita bisa aman. Itu mungkin wali kota tadi dan rekan-rekannya itu mungkin memiliki nasib yang tidak baik. Pasti dia memiliki karma yang buruk. Baru bisa terjadi seperti itu. Kalau kita sudah menginvestasikan sesuatu, maka kita lebih aman hidup ini. Maka dari itu, untuk supaya kita bisa berkualitas, yang pertama sehat, yang kedua bermoral. Untuk mendukung nasib kita supaya baik. Ya. Nah, terus, karena kalau kita melihat, segala sesuatu pasti ada sebab musababnya. Meskipun yang dianggap tidak masuk akal, orang-orang juga mempunyai alasan-alasan yang tepat. Hanya tak mengerti oleh orang-orang yang dianggap tak masuk akal. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu kenapa bisa terjadi begini. Dominasi nasib kok selalu ada ya, kok saya sial terus ya. Itu semua karena perbuatan kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya, segala sesuatu ada sebab musababnya. Saya sendiri pernah ngalami. Ketika saya jual rumah, itu sudah deal. Sudah semua, sudah dinotaris. Sudah kita berangkat ke notaris dan sudah mau tanda tangan. Orangnya tiba-tiba stroke. Mau bicara apa? Rensuan kudu tiansuan. Ini semua mendominasi hidup kita loh. Maka dari itu saya sarankan ke tayu-tayu
Tayu-tayu muda khususnya yang ada di sini, kita harus pertahankan semua ini yang ke depan yang kita tidak tahu terjadi, supaya kita harus berbuatlah yang baik. Kan? Berbuatlah yang baik. Kalau kita berbuat baik, jalan ke depan itu lebih terang. Ya. Nah, terus kalau kita sifat beramal dan berbudi luhur selalu tertanam dalam hati, dewa-dewi paling menyayangi. Dari kalimat ini, ini sudah jelas. Kita harus beramal dan berbudi luhur. Supaya apa? Dewa Mahadewa Taisang ulas asih. Ketika masa kita harus mengalami nasib buruk, kita akan dibantu. Nah, inilah yang paling penting. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Membentuk cerdas dan kreatif. Cerdas, kreatif, ini penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau kita tidak cerdas, tidak bisa berbuat baik. Nah, orang yang hatinya baik harus cerdas. Syaratnya cerdas. Ya. Kalau dia cerdas, dia akan bisa berbuat kebaikan berkualitas. Tapi orang cerdas tidak semuanya baik hatinya. Nah, bisa dipahami ya. Orang kalau hatinya baik pasti cerdas. Kita lihat, kita punya sesiung sejelah. Mereka cerdas-cerdas, makanya hatinya baik. Berbuat kebaikan berkualitas. Ada yang bilang, oh itu orangnya nggak pinter, tapi hatinya baik. Dia hanya bisa sekedar berbuat baik sesuai versi dia. Tapi kalau dia cerdas, dia akan berbuat baik dengan berkualitas. Maka dari itu kita harus cerdas sehingga kita tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas perbuatan baik kita melalui kecerdasan kita. Karena cerdas itu penting. Ya, ini sangat penting. Banyak orang juga kayak Sefu. Sefu setiap kali orang datang bawa bawang putih, dia beli. Bawa sayur-sayuran, dia beli. Orang bilang Sefu ini kok kurang pinter ya. Semua dia beli. Makanya di buku kuning ada pinter seperti kebodoh-bodohan. Itu bukan bodoh, tapi itu adalah pinter, itu adalah cerdas. Sefu memberikan dia semangat. Supaya dia bisa berjualan lagi, ada semangat, ada yang beli. Sefu beli karena membantu dia. Tidak hanya diberi uang, tapi ada timbal balik sehingga dia ada kerjanya. Nah, begitu juga. Pernah satu hari ada satu teman, dia beli sayur. Teman ini orangnya baik. Dia beli sayur di tukang sayur yang jualan keliling pakai sepeda motor. Dia tanya, wortel berapa? 12.000. Oke, saya beli. Kentang berapa? 10.000. Saya beli. Ayam ini berapa? 36.000. Saya beli. Dia tanpa tawar. Waktu dia kasih uang, dia kasih, nggak usah kembali, ambil aja. Wah, dia pulang itu dimarahi sama ibu-ibu yang berada di situ. Kamu ini ya, merusak pasaran. Kamu tahu nggak, selama ini kita beli sayur, kita selalu tawar. Kalau kentang itu 12.000, itu mahal sekali. Kita biasa beli 10.000. Gara-gara kamu beli seperti itu, kita sekarang dijual dengan harga mahal. Kamu ini nggak benar, nggak boleh seperti itu. Dia jawabnya begini. Kalian tahu ya, kalian beli sayur 2.000, tawar 3.000. Bagi kalian 3.000 itu tidak ada artinya. Kalian mapan, mampu. Bagi dia, 3.000 itu sangat berarti. Maka dari itu dia dapat 3.000, dia sudah senang. Harus satu lagi saya kasih tahu ke kalian, dia bilang. Bapak itu sudah 10 tahun jualan di kampung kita. Dari dulu pakai sepeda motor terus, tidak maju-maju. Nah, apakah kalian tega melihat dia seperti itu? Wah, semuanya terdiam. Inilah orang yang dianggap bodoh orang ini, tapi sebenarnya dia adalah cerdas. Dia memberikan semangat kepada orang itu dan merubah hidupnya dan memberikan pandangan kepada ibu-ibu itu, jangan dong jadi orang seperti ini. Ya, maka dari itu di sini mungkin tidak ada ibu-ibu yang dengar ya. Kalau mendengar ya saya sarankan sama orang-orang seperti gitu nggak usah nawar lah. Kasihan, ya kan?
Nah, itu adalah satu kecerdasan, bukan sesuatu yang bodoh, ya. Nah, ini ada beberapa pesan ya dari Sefu. Ini ada pesan dari Sefu. Kalau kamu mau sukses, ini dia pesan ke saya. Kalau kamu mau sukses dalam hidup ini, jadilah emas. Dimanapun kamu unggul, dicari orang, dihargai orang. Sefu bilang gitu. Saya mendengar itu, saya langsung tersentuh. Sefu kita memang luar biasa. Kalau kita jadi batu, kamu dimanapun kamu ditendang orang. Ini saya ingat terus loh. Saya tahu saya selalu pakai bahasa-bahasa. Jadilah emas, jadilah emas. Karena Sefu selalu menyarankan kamu orang jadi emas. Dimanapun kamu unggul, kamu dicari orang, kamu dihargai orang. Kamu berharga untuk orang lain. Kamu bernilai untuk orang lain. Kamu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu betul-betul menggugah kita. Terus yang kedua dia bilang, kamu harus bisa di antara orang lain yang tidak bisa atau jarang bisa. Kamu harus mencipta sesuatu yang hebat. Maka dari itu, kita yang muda harus menciptakan karya-karya hebat. Nah, terus yang ketiga dia Sefu kasih tahu. Dikasih satu ilmu pengetahuan. Selama orang Ciang tahu kah, kamu dengar, atau siapapun yang Ciang tahu. Satu pengetahuan kamu bisa dapat 3 makna. Lalu kamu kembangkan melalui kreativitas kamu. Itu akan bermanfaat untuk hidupmu. Jujur aja, pesan-pesan Sefu ini selalu saya pegang. Ya, selalu saya pegang. Ini maka dari itu hari ini saya sampaikan kepada muda-mudi pesan-pesan apa yang Sefu sampaikan. Ya. Nah, tenang menghasilkan kecerdasan. Ya. Maka dari itu kalau kita bisa melihat kita Cing itu dapat memecahkan berbagai masalah. Ya. Ini dari Li Sefu juga. Ya. Kalau sudah pelik, mana bisa kita berpikir dengan baik. Nah, kita bisa lihat dalam kepribadian, perkembangan kecerdasan harus diimbangi dengan perkembangan karakter. Tadi saya bilang, orang mau berbuat baik butuh kecerdasan. Orang cerdas baru bisa berbuat kebaikan yang berkualitas. Orang cerdas belum tentu hatinya baik. Kalau dia kecerdasannya dia meningkat, sementara karakternya tidak meningkat, itu akan menjadi orang licik. Dia tidak berbuat kebaikan, malahan kualitas keburukannya. Kalau dia jahat, kualitas keburukannya yang hebat. Ini berbahaya. Oleh karena itu, kalau kita cerdas, kita harus mengimbangi dengan karakter kita juga. Nah, ada anak buah saya dulu, dia orangnya baik. Jujur, waktu dia masih bodoh. Ketika dia sudah mulai cerdas, dia mulai maling. Nah, oleh karena itu, antara kecerdasan sama karakter harus berimbang. Ya, antara kalau orang yang intelektual tanpa diimbangi dengan moralitas yang baik akan jadi penjahat berkelas, malahan berbahaya. Dia tidak berbuat kebaikan, tapi dia membuat keburukan yang berkualitas. Itu malahan berbahaya. Nah, di dalam Shu Tao kita ini antara kecerdasan harus diimbangi dengan karakter. Ya, seimbang. Ini tahu ini dalam pendidik kita. Nah, ini juga kalau kita banyak pengetahuan terus baca sana baca sini tanpa diimbangi mental yang teguh akan berbuat bingung dan rasa khawatir berlebihan. Tahu kita ini mengajarkan kita supaya harus seimbang semua. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus siap. Harus diimbangi dengan mental. Kalau enggak, akibatnya bingung, kurang kuat, bisa kita jatuh juga. Ya. Nah, ini perlu juga. Untuk bisa merealisasikan 3 hal tersebut di atas, tidak mudah memperolehnya. Kita butuh apa? Jadi, yang tadi pertama adalah kita harus sehat, bermoral, dan cerdas. Untuk merealisasikan 3 ini, itu kita harus butuh pelajari apa yang terjadi di alam ini. Ya, pelajari apa yang terjadi di alam ini. Nah, tahu yang kita pelajari adalah kaidah-kaidah hukum alam yang berbentuk aturan hidup yang berlaku di dunia ini. Berlaku universal. Siapapun dia. Ya. Tahu ta de dong si xiangfan de fang xiang. Tahu ta de dong si xiangfan de fang xiang. Jadi, tahu ini
arah pergerakannya itu arahnya berlawanan. Jangan dikira hidup yang lancar saja itu malah baik, itu malah berbahaya. Xiang fan te, fang xiang ya. Jadi kita bisa lihat keberhasilan dan kegagalan, kelancaran dan masalah adalah bagian dari proses dalam siutau. Itu biasa. Itu jangan ditanggapi kalau gagal sudah putus asa, kalau berhasil sudah senang. Keduanya sama-sama bagian dari proses. Itu aja. Jangan kita merasa, wah kalau sudah berhasil, wah senangnya sekali. Itu akan melemahkan kita. Kalau sudah gagal, jatuh, itu juga bisa melemahkan kita. Tapi keduanya kita harus menanggapi dengan apa? Itu keduanya kita menanggapi biasa aja. Ini semua biasa aja. Bukan sesuatu yang ini. Ini adalah proses kemajuan saya. Nah, itulah yang harus kita tanggapi. Kalau kita terus-terusan lancar, itu juga berbahaya loh. Ya, kita bisa lihat contoh lucu yang kena masalah terus. Kita lihat, saya pernah ketemu orang dari Taiwan. Dia bilang apa? Wah, 你们这里的司机非常厉害呀，真的非常厉害. Dia bilang apa? Supir kalian di Indonesia ini luar biasa hebatnya. Supirnya Taiwan itu nggak ada apa-apanya, dia bilang. Saya bilang hebatnya di mana? Kalau dia mundur, dia bisa tahu nggak tabrak pohon. Dia bisa perkirakan dengan tepat. Terus kalau dia nyalip, dia bisa nyalip dengan cepat. Padahal di depan ada mobil, dia berani nyalip. Mentalnya hebat juga. Padahal di depan itu ada mobil, dia berani nyalip. Wah, dia bisa nyalip dengan tepat dan tidak kena. Dan dia kalau dia motong itu tipis-tipis gitu. Itu kalau saya hitung itu cuma berapa senti. Itu luar biasa supir kalian. Kok bisa seperti itu? Saya bilang, karena di sini crowded, macet. Karena supir-supir ini sudah digemblengkan berbagai masalah. Jadi dia hebat. Ini contoh lucu loh ya. Tapi ini fakta loh yang terjadi. Dia bilang itu pagar itu, Jalan Samarinda Balikpapan itu banyak jurang. Saya lihat jurangnya ada 100 meter. Itu enggak ada enggak ada pagarnya. Kok bisa bahaya sekali itu? Oh, enggak ada masalah saya bilang kalau supir-supir di sini. Dia sudah bisa memperkirakan dengan tepat. Kalau jatuh itu habis loh. Kalau jatuh bagaimana dia tanya saya. Oh, kalau jatuh itu nasib, itu sudah nasib. Ya kan? Nah, dia ketawa. Dia bilang, "Wah, luar biasa itu." Nah, saya punya teman juga, dia ini kalau yang kena masalah, yang kena lancar. Ya, saya punya teman, dia tuh ahli di HACCP. HACCP itu adalah kebersihan sterilisasi di perusahaan udang. Dia ahli di situ. Jadi kalau dia mau memproses sesuatu, dia mau makan itu, dia ikuti dengan prosedurnya pabrik kebersihannya. Dia harus cuci tangan, pakai alkohol, terus makanan yang dia makan itu, yang disaji itu sebelum dimasak ya, itu nanti diradiasi lagi, baru dia makan. Ya, masuk metal detektor, terus diradiasi lagi, baru dia benar-benar makan. Itu dia lancar terus, dia masalah dia hilangkan. Sehingga apa? Perutnya memang bagus, nggak pernah, jarang dia sakit perut. Tapi ketika dia keluar makan sama saya, waktu itu terpaksa harus makan di luar, dia makan lontong balap, langsung perutnya sakit setengah mati dia. Padahal kita biasa aja. Nah, inilah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh. Nah, maka dari itu, disayang atau dibenci sama bahayanya. Gagal atau berhasil itu sama saja. Itu bagian dari proses kemajuan kita. Yang paling penting, gagal atau berhasil itu tidak masalah. Yang paling penting kita berniat untuk maju terus. Itu aja yang harus kita pegang. Iya kan? Kita bisa lihat waktu di Malaysia tahun 60-an, 70-an begitu, itu karena orang-orang Melayu itu dia sulit usaha, maka dibantu, maksud baik pemerintah Malaysia, dia bantu dengan diberikan pinjaman lunak tanpa bunga. Jadi semua orang Melayu itu dikasih pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau enggak ada bunga. Dikasih pinjaman semua. Nah, supaya mereka bisa berusaha. Karena waktu itu yang bukan orang asli Malaysia itu jaya-jaya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang bukan orang Malaysia, karena mereka dibantu, mereka lebih giat. Karena mereka merasa tidak dibantu, maka mereka melipat gandakan kemampuan mereka.
melipat gandakan semangat mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang yang Melayu ini akhirnya yang dikasih pinjam mereka, dia kasih pinjam ke orang-orang non-Melayu. Nah, ya ini juga membuat mereka ya tambah malas pada saat itu. Makanya akhirnya dihapus peraturan ini. Itu juga disayang atau dibenci itu sama bahayanya. Ya, ini salah satu contoh ya. Ya, jadi tayu-tayu muda jangan takut masalah karena masalah membuat kita pandai dan maju. Ya. Nah, kita juga harus mengerti analisa masalah melalui Taoyinsu. Ini kalau saya ya, kalau Taoyinsu ini kita belajar. Kaisang Lao-Jin itu hubungannya dengan sinyal yang ada di alam ini. Kalau kita ada masalah, kita ketemu masalah, ada masalah, penderitaan atau kebahagiaan, bawa dalam cincok. Itu sering saya lakukan. Jadi kalau saya kena masalah, saya akan cincok. Kenapa saya kena masalah ini? Saya renungkan masalahnya, terus saya tarik ke belakang. Kenapa bisa terjadi? Setelah saya tarik ke belakang, kenapa bisa terjadi? Saya simpulkan, oh ternyata dulu saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu juga saya kalau ketemu kebahagiaan, saya juga tarik, kenapa saya bisa bahagia ini? Kenapa saya bisa dapat keuntungan ini? Saya tarik ke belakang. Oh ternyata ini. Semua itu tujuannya saya untuk apa ya? Untuk supaya saya bisa analisa untuk introspeksi dan koreksi. Kita tidak hanya introspeksi dan koreksi, selanjutnya action introspeksi atas dan merevisi diri. Actionnya yang paling penting. Kemarin waktu pertemuan dengan Chang Menden ada bilang, saya ini dicari terus kesalahan saya. Saya dicari terus kelemahan saya. Hebatnya beliau itu dia bilang, Pak, saya perbaiki terus kelemahan saya. Saya perbaiki terus kelemahan-kelemahan saya. Ya, saya koreksi terus. Ini kita mengambil sesuatu, maksud orang itu baik atau buruk, dia terus mengkoreksi kita. Kita terima dan kita mengambil langkah ini untuk mengkoreksi diri kita dan memperbaiki diri kita. Ini sesuatu yang sangat bijak. Ya. Nah, inilah. Nah, kalimat kedua dari hukum alam ini, ya. Kalimat kedua dari hukum alam ini, kita bisa lihat. 所作之恶留在身边，所作之善回到身边。 Ini apa maksudnya? 所作之恶, kalau kita berbuat jahat, ya, 留在身边, itu akan kembali ke sisi kita. 所作之善, kalau kita berbuat kebaikan, 回到身边, ya, kembali kepada diri kita. Kalau berbuat kebaikan, kembali. Kalau berkejahatan, ya kembali gitu. Jadi kalau manusia itu, ya seperti tadi yang dijelaskan, tidak mengkoreksi diri. Saya ada satu teman, ya, dia waktu di Surabaya usahanya maju. Ketika usahanya maju, dia bangkrut. Ketika usahanya maju, dia bangkrut. Dia lari ke Lombok. Di Lombok dia mulai lagi maju. Bangkrut lagi. Lari lagi dia ke Samarinda. Di Samarinda dia sampai ada truk 89. Naik lagi. Turun lagi. Saya tertarik dengan orang ini untuk saya tanya kenapa dia bisa naik turun terus ini. Nasibnya kok naik turun begini. Jarang ada orang yang naik turun. Setiap pindah tempat naik dulu baru turun. Ternyata orang ini apa ya? Dia mampu membangun hidupnya. Dia mampu membangun bisnisnya. Tapi dia tidak mengkoreksi kelemahannya. Dia bisa membangun. Nah, ini semua juga hidup itu harus ada, bisa kita mengkoreksi diri kita untuk memperbaiki diri kita ke depan. Bisa juga kita membangun. Jadi harus keduanya ini harus ada. Nah, kembali ke kalimat ini. 所作之恶留在身边. Ya. Nah, ini saya ada cerita waktu musim corona. Waktu musim corona itu, saya mau beli obat. Saya kan bagian dari crisis center. Saya lobby obat waktu itu, obat itu sulit didapat. Saya mau beli dari orang ini. Dia bilang apa?
Saya carikan. Wah, saya bilang baik sekali orang ini. Saya kamsya sama dia. Setelah dapat, harganya itu 10 kali lipat. Saya bilang, ini untuk umat loh. Kasihan loh, banyak yang orang susah, minta tolonglah, harga dipotong. Potongnya sedikit sekali, tidak signifikan. Saya mohon-mohon dia supaya membantu orang. Dia tidak mau. Dia bilang nggak bisa. Karena ini memang sudah bagian dari bisnis. Saya minta tolonglah supaya dia bisa hatinya lunak dikit. Ingat loh, orang-orang ini banyak yang susah sekarang ini. Mereka nggak punya uang. Kalau mereka nggak, ini nyawa loh. Tetap saya kasih pengertian gitu, dia tidak mau. Nah, orang ini boleh saya bilang, soco, hatinya busuk. Dia hanya mikir bisnis. Tansinya ada. Oke, saya bilang, ya sudahlah. Saya tetap beli karena saya butuh. Saya nggak perlu tunduk terus sama orang seperti itu. Saya beli. Akhirnya, soco, liu cai senpian. Akhirnya apa yang terjadi? Bulan 10, bulan 11, dia stok makin hari makin banyak. Dan stok dia beli pasti dengan harga yang tinggi juga. Dan terakhir dia kumpulin barang-barangnya itu, harganya drop di akhir-akhir tahun. Dan tidak berharga lagi, menjadi kembali normal di awal tahun. Dia sudah ngumpulin banyak, akhirnya dia banyak sekali uangnya habis di situ. Inilah soco liu cai senpian. Kembali ke dirinya. Ini, tahu. Kalau kita berbuat kebaikan, kalau waktu itu saya ada lihat beberapa teman, dia bantu obat-obatan itu, dia bantu. Saya mengamati mereka, soco zisan, hatinya baik, itu terbantu mereka itu hidupnya, ya. Nah inilah yang paling penting, kita harus ada kebaikan, karena semua yang ada di dunia ini seperti roda berputar, penuh kosong, teratur sendiri. Kebajikan pasti mengungguli kebatilan. Kebatilan akan laju lenyap tidak tahan uji. Kalau tayu-tayu sudah berbuat kebaikan, kemarin di Lombok ada yang tanya saya sudah terus-terus berbuat kebaikan, kenapa tidak ada karma baik bagi saya? Kenapa saya terus-terusan susah? Bersabarlah menunggu karma baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik berarti kurang ikhlas. Kok masih ditanya-tanya berbuat kebaikan untuk apa? Semua itu akan wajar terjadi. Bersabarlah. Ya, tanam terus kebajikan, jangan putus asa dan tetap bersabar menunggu kemenangan. Itu saya sarankan. Ya. Kita aja kalau bisnis itu terus tanamkan apa? Bersabar. Ada waktunya itu bisa sukses. Pelan-pelan lah. Nah, contohnya ini. Ini saya kebetulan waktu saya pergi survei ke proyek saya. Ada satu fenomena yang hebat ya. Satu fenomena yang hebat. Waktu itu saya cor ya. Nah, ini saya mau tunjukkan ke tayu-tayu. Nah, ternyata saingan saya cor pakai alat ini. Alat ini cor dia hanya pakai 2-3 orang. Ya, waktu itu keadaan ekonomi lagi susah. Dia hanya pakai 2-3 orang. Sementara saya dari atas ini terus turun ke bawah itu saya pakai 18 orang. Kenapa saya tidak pakai ini, mesin ini? Karena ini karyawan-karyawan yang butuh makan. Karyawan-karyawan ini yang butuh hidup. Karyawan-karyawan ini yang butuh supaya dia bisa menafkahi keluarganya. Mereka adalah orang susah yang pantas dan patut kita bantu. Itu ada 18 orang. Saya menggunakan mereka, saya kasih uang ke mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kami memang bersebelahan, kami bertetangga, bisnis kami bertetangga. Kami juga sama-sama jual rumah yang di sini, dia jual rumah yang di seberang sini. Apa yang terjadi? Rumah saya laku duluan. Saya sampai kenapa bisa seperti ini? Saya analisa. Apakah rumah saya lebih baik dari kualitas rumahnya dia? Tidak. Dia juga kualitasnya bagus. Saya perhatikan apa? Kandungan bahan baku sama. Tapi kenapa rumah saya bisa laku duluan dan dengan harga yang baik? Karena kandungan di tempat saya
Ada banyak kandungan kebaikan dari tenaga orang-orang tersebut. Ini loh tayu-tayu. Suojo zisan, hui tao senpian. Kita berbuat kebaikan, itu kembali kepada diri kita. Saya tidak bermaksud saya berbuat kebaikan pada saat itu. Yang saya pikirkan saya menolong mereka. Memberi manfaat pada mereka di saat waktu itu lagi susah cari kerja. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Nah, tayu-tayu muda, kalau kita hidup itu, kita dalam bisnis misalnya, itu kita gagal. Tanamkan terus kebajikan, jangan takut. Gagal lagi, tanamkan terus. Akhirnya ada saatnya kita berhasil. Ya, saya ada teman, dia pertama bisnisnya itu gagal. Kedua, ketiga. Dan ketika dia sukses, hari ini dia ada 3. Ya, itu toko Bobo di Samarinda. Itu 3. Dia itu tokonya besar-besar. Saya tanya dia. Dia bilang, saya 16 kali usaha. 16 kali usaha gagal dan inilah yang paling berhasil. Dan selama 16 kali ini saya terus tanamkan kebajikan. Ini luar biasa. Dan ada satu inspirasi saya lagi. Ya, seorang dari Makassar ya. Saya kebetulan dia perusahaan udang sama dengan saya. Dia dulu pedagang asongan, keliling gantung di lehernya gini jualan. Dia jualan keliling-keliling pedagang asongan. Saya tanya dia, "Pak, kenapa Bapak bisa sukses seperti ini?" Dia bilang apa? Yang penting rajin. Yang kedua, terus cari jalan. Yang ketiga, jangan lupa beramal, berbuat kebaikan, dia bilang. Ketika susah, kita juga tetap berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan kepada muda-mudi, apa yang dia bilang? Tahan banting, jangan pernah menyerah, dia bilang. Jangan pernah mundur, maju terus. Ini yang dia sampaikan ini. Anak-anak sekarang kalau dibanting sekali habis. Ini yang lemahnya kita. Nggak boleh. Harus bangkit, banting sekali, jatuh sekali. Saya berkali-kali terbanting, tapi saya terus bangkit. Itu rumusnya bagi saya. Dan terus berprinsip, kita tetap berbuat kebajikan. Hebat orang ini. Tapi sukses dia sekarang. Dia ada 3 cool story. Ya, nah inilah tayu-tayu. Ya, jadi ini penting bagi hidup kita. Ya, jadi hati yang baik itu ya. Itu juga harus diimbangi dengan perasaan, kedewasaan perasaan kita. Kalau enggak kita dimanfaatin orang. Ya. Nah, ini saya mau cerita satu jenderal hebat, ya. Ini Qi Shi Huang, mungkin banyak yang belum mengenal. Nah, jenderal ini pantang menyerah. Ya. Dia berada pada dinasti Ming. Waktu itu dinasti Ming itu diserang sama Wokou. Wokou itu bajak laut Jepang itu. Mereka masuk ke Fujian, Guangdong, Xiamen, Changzhou, apa semua dia masuk. Taizhou, semua dia masuk. Yangzhou, ya. Nah, ini dia masuk semua. Dia masuk tidak hanya masuk, tapi merebut harta. Ya, merebut harta orang-orang. Mereka masuk dengan kejam, melakukan tindakan-tindakan tidak baik. Ya, peras rakyat, perkosa, dan lain-lain sebagainya. Ini orang-orang Jepang pada zaman ini, Wokou. Sementara kita melihat dinasti Ming pada saat itu sangat lemah dan bobrok. Raja dan pejabatnya hanya bersantai-santai dan bersenang-senang. Prajurit yang ada hanya pajangan. Hanya bisa peras rakyat, tekan rakyat, dan tidak bisa bergerak dengan baik. Pada saat itu. Karena terus diserang, Wokou yang sangat jahat ini, tentara yang dikirim tidak pernah menang. Akhirnya dikirim seorang jenderal yang hebat, yaitu Qi Shi Huang ini. Qi Shi Huang ini, apa prinsipnya yang paling hebat yang bisa kita pelajari muda-mudi? Yang pertama, dia diserahkan pasukan Ming yang lemah, pasukan Ming yang tidak berkualitas. Tapi apa di dalam dirinya dia bilang? Saya akan mendidik mereka menjadi hebat. Nah,
Jadi jangan merasa diri lemah saat ini, karena semua yang lemah bisa jadi kuat. Yang paling penting ada niat. Yang paling penting ada semangat. Yang pertama yang dia tanamkan ke anak buah adalah apa? Moralitas. Dia bilang, negara kita lagi dijajah, dikuasai. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, banyak disiksa, diperlakukan dengan biadab. Dia tanamkan moral. Kalau orang prajurit demi moral, dia rela mati. Tapi kalau demi uang, dia kasih uang. Yang sementara tentara-tentara sebelumnya dikasih uang untuk supaya bertahan di situ, lari. Tapi ini dia tanamkan moral. Kalau dia tanamkan uang, kasih uang, tentaranya hanya demi uang, tidak akan berani mati. Tapi kalau demi moral, berani mati. Akhirnya ditanamkan begitu, mereka ada niat. Begitu tentaranya ada niat, dia bilang ada harapan. Ada niat, tingkatkan semangat kalian. Kita bangkit, kita lawan mereka. Dia kasih motivasi setiap hari. Berbulan-bulan dia latih tentara-tentara yang lemah ini. Dia latih terus, pantang menyerah. Berbagai peperangan, dia menang dan kalah. Tapi dia selalu evaluasi dan introspeksi. Tapi terus tanamkan, berlatih terus. Terus introspeksi kekurangannya. Ini kelemahan-kelemahannya apa? Akhirnya tentara ini terus terlatih, terus kuat. Mulailah mereka perang dan perang terus. Berbagai perang mulai mereka menangkan. Terus dihadapi. Wokou ini sampai mereka lari kembali ke Jepang. Diusir oleh Cicikuang ini. Memang dia dibantu sama Hutaren, sama Yutayu. Tapi peranan Cicikuang ini tidak lepas dari semangat pasukannya yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dari lemah menjadi hebat. Dia bilang setiap manusia berkualitas. Asal ada niat dan semangat pasti bisa. Tahu-tahu, Cicikuang ini akhirnya menjadi dikenang orang. Di laut tempat dia berperang, dibuat patungnya dia. Cicikuang telah mengukir hidupnya dengan karya-karya hebat. Dia meninggal juga tidak menyanyiakan. Dia masih tetap dikenang. Di saat zaman perang revolusi Tiongkok dan Jepang, Cicikuang punya semangat tetap terbawa oleh tentara ini sama melawan Jepang. Tetap terbawa. Ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu semangat yang masih berada di hati. Jadi Cicikuang ini dia selalu menanamkan di hatinya. Dia harus menang. Ya. Nah, tidak ada menyerah. Nah, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Jangan hadapi masalah sedikit aja menyerah. Ya. Nah, dan Tiongkok juga, perang Korea juga, semua semangat-semangat pasti ada di dalam diri kita. Ya. Nah, tahu muda, orang belajar tahu harus mengerti mengatur penghidupan. Bukan diatur oleh penghidupan. Kalau keadaan lingkungan kita buruk, masa kita harus ikut? Seperti tadi tentara lingkungannya semuanya buruk, haruskah kita ikut seperti itu? Kita jangan berada di lingkungan yang buruk, kita jadi buruk. Kita sudah prinsip. Ini baru berarti hidup kita. Ini di Sadar Syutau sudah ada. Kangkung Lombok itu, saya pernah bawa ke Surabaya. Kangkungnya bagus, besar, enak. Saya ambil yang paling berkualitas bibitnya. Saya tanam di Surabaya. Kita jangan seperti kangkung itu. Saya tanam di Surabaya jadi kangkung Surabaya kecil-kecil hasilnya. Haruskah kita di lingkungan jelek kita itu? Tidak. Kita harus bangkit. Yang paling bahaya saya lihat untuk muda-mudi ini adalah apa? Masuk pada zona nyaman. Zona nyaman ini zona yang sangat berbahaya bagi saya lihat. Kenapa saya bilang? Bagi anak-anak muda ini, kalau sudah terlalu nyaman, kita ini sangat berbahaya. Dan tanpa disadari, kita sudah malas. Saya dulu kerja di perusahaan udang. Setengah tahun perusahaan itu berhenti. Setengah tahun perusahaan itu berhenti. Ya.
setengah tahun perusahaan itu berhenti, karyawan-karyawan banyak yang nganggur, tidak ada kerjaan. Setelah setengah tahun mereka mulai bekerja lagi. Apa yang terjadi? Dulu dia bisa kupas, dalam 1 jam bisa kupas 2 kilo. Setelah 6 bulan nganggur, dia masuk pada zona nyaman ini, dia cuma bisa kupas sebanyak 1,5 kilogram. Produktivitas menurun. Yang berbahaya kita tidak tahu, dia tidak sadar ternyata mereka sudah lambat. Ya, nah kita harus pendirian tetap teguh dan optimis menang, biar bagaimanapun. Ya, nah perjuangan untuk terus menerus dan berkesinambungan, maju terus dan jangan ada kata menyerah. Ini yang saya tekankan pada muda-mudi. Kita ini sekarang hidup, yang tadi awal-awal saya ceritakan, kita ini hidup dalam keadaan melawan arus. Ibaratnya kita di sungai sekarang ini. Melawan arus sungai, diterpa badai angin lagi. Atas badan kita diterpa angin, bawah badan kita diterpa air sungai. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, kalau kita tidak belajar, kita akan mundur. Misalnya kita belajar selama 3 hari. Belajar sesuatu selama 3 hari. Kemudian 3 hari kita berhenti belajar. Kita 3 hari berikutnya kita akan mengingat-ingat yang kita pelajari sebelumnya itu, kita sudah lupa loh. Jadi ini harus terus-menerus, berkesinambungan. Jangan ada putus. Begitu juga ke latihan otot. Latihan otot, ototnya sudah jadi besar. 3 hari tidak latihan, kecil lagi. Ini manusia ini hidup. Ditambah lagi sekarang kalau kita tidak belajar, ilmu pengetahuan terus update, terus maju. Makin jauh. Kita diam, dia makin jauh. Kita diam, kita menurun. Sementara ini makin maju. Ini sangat berat loh. Ini keadaan ini harus kita rubah, ya. Nah, kita harus update terus. Ya. Nah, kalau kita bilang masalah berjuang, ini jenderal ini, Xiang Yu ini perjuangannya sangat gigih dan keras. Motivasinya luar biasa. Mungkin yang pantas ditiru ya. Setiap kali dia masuk gerbang benteng itu, apa yang dia lakukan? Dia bilang, alat-alat dapur, alat-alat masak, makanan-makanan kita, bakar, buang semua. Kita masuk ke benteng itu, rebut punya musuh, atau kita mati. Pilihannya hanya satu, menang. Tidak ada kata menyerah. Oleh karena itu, tidak heran Xiang Yi selalu masuk dan menang. Inilah semangatnya. Ya. Dan yang terakhir, kita bisa melihat kita harus fleksibel. Menyikapi keadaan ini tidak kaku, berpikir dan terus kreatif. Ya, tahu-tahu ini harus terus kreatif dan tidak kaku. Ya, kita harus fleksibel juga hidup itu, nggak bisa terlalu mati di satu titik. Saya kan selalu bilang dan terus kreatif. Ini yang membuat kita bisa maju. Kalau orang kreatif ini fleksibel orangnya. Saya kalau menyikapi ini, saya lihat tokoh kita ini yang terakhir ya, ini saya sampaikan ke tayu-tayu, yaitu Hansin Jiangqin ya. Hansin Ta Jiangqin ini dia orangnya yang paling fleksibel dan ini orangnya juga dia mengerti apa yang dia harus lakukan. Nah, dia ini ketika dia mau dibunuh sama perampok, sama preman, dia bisa mengalah, ngelendek ya. Jadi tidak hanya main hantam aja ya. Nah, tapi ketika dia menjadi jenderal, dia bisa begitu gagahnya. Ya, pernah ya, Liu Bang waktu mau ngangkat dia pertama kali menjadi jenderal, apa yang dilakukan oleh Hansin? Hansin bilang, dia minta Liu Bang untuk pestakan dia besar-besaran. Orang bilang sombong betul Hansin ini. Pestakan saya besar-besaran. Apa tujuannya Hansin supaya dipestakan besar-besaran? Tujuannya apa? Supaya raja saja menghargai dia sampai di pesta besar-besaran. Supaya dia bisa mempengaruhi anak buahnya. Supaya dia bisa bikin tunduk anak buahnya. Supaya anak buahnya bisa menghargai dia dengan tinggi. Nah, di saat dia harus tinggi, dia tinggi. Di saat dia rendah, dia harus rendah. Nah, ini tayu-tayu juga harus belajar ini. Ya. Nah, jadi
Kalau kita bisa isi hidup kita semua ya dengan ini, kita selama masih ada nafas, isi hidup kita, jangan ada kata menyerah, maju terus, bangkit dengan siutau untuk suatu kualitas diri yang bagaimana, yang moralitas, ya juga sehat badan kita. Jadi orang kualitas diri itu ya pasti badan harus sehat, ya badan harus sehat, moralnya harus bagus, orangnya cerdas. Itu 3 itu harus dipegang. Ini harus kita untuk juga Taisangmen kita. Kalau semuanya seperti ini, kita pasti kuat. Ya, kita pasti hebat. Kita bisa menjabarkan tahu lagi dengan yang lain. Perkuat semua ini. Nah, itu namanya Siu Tao. Dengan Siu Tao ini semua akan terjamin. Kita melalui hukum alam ini, ya, masa depan pasti cemerlang. Nasib buruk, wah takut ini, takut itu. Tidak usah takut. Selama kita berbuat baik, tidak ada yang perlu ditakuti. Nasib buruk nanti, oh enggak perlu takut. Ya. Nah, tapi ini yang terakhir ya, saya lihat biasanya kalau puncak yang indah hanya dinikmati beberapa orang saja, karena jarang yang mampu mencapainya. Oleh karena itu, Tayu-Tayu kalau bisa, semua bisa sampai ke puncak Siu Tao kita. Nah, di puncak Siu Tao kita bisa melihat keindahan yang kita miliki. Begitu juga Tayu-Tayu muda sekarang ini, kita terus Siu. Kalau bisa mulai hari ini, kita terus perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Kita Siu supaya kita tingkatkan kecerdasan kita, moralitas kita, dan juga kesehatan kita. Semua didasari oleh Siu Tao kita. Kalau kita terus belajar, dan berjuang terus secara kontinu, terus menerus, tidak kuat dan tidak kalah, tahan banting, maka saya yakin banyak karya-karya hebat yang akan kita karyakan untuk dunia ini. Banyak manfaat-manfaat yang kita bisa berikan pada dunia ini. Kalau kita bisa berikan manfaat-manfaat pada dunia ini, ketika kita meninggal nanti, kita sudah tenang, kita senang, ya, kita merasa kita sudah puas, kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Inilah yang paling penting, ya. Nah, ini yang contoh saya pada hari ini. Xie Tacia. Saya kembalikan ke MC. Ya, Cianto yang sangat luar biasa ya Sesio pada malam hari ini. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin mereka masih lagi pada ketik nih Sesio untuk bertanya ya. Kita tunggu sebentar ya Sesio. Mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin dimulai dari saya dulu Sesio. Saya mau tanya bagaimana cara kita bisa mengasah diri kita dan kita bisa menjadi agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa kita itu nggak terjebak dalam zona nyaman. Begitu Sesio. Makanya kita jangan sampai terbuai. Kalau saya bilang itu terbuai. Zona nyaman itu adalah satu buayan yang sangat hebat. Kita kadang nggak sadar kita sudah masuk ke zona itu. Caranya bagaimana? Kita harus ada target-target hidup. Target-target hidup, kita hari ini harus, apa yang harus kita karyakan? Nah, contohnya kalau saya hari ini, saya akan susun apa yang saya lakukan hari ini. Nah, besok yang saya lakukan hari ini harus lebih maju dari sebelumnya. Jadi besok itu harus lebih maju, ada berkembang. Lusa, saya target harus berkembang lagi. Apa yang saya kerjakan? Nah, jadi dalam berbagai hal, dalam keadaan apapun, kita harus pelan, tidak ada masalah. Pupaman, cui pacan, zipacan. Jadi takutnya itu berdiri. Lambat tidak apa-apa, yang penting ada kemajuan. Dengan ada kemajuan, tidak mungkin kita masuk ke pelosok pada zona nyaman. Kalau sudah masuk pada zona nyaman, ya tiap hari ngopi di sana, tiap hari hanya ngobrol saja, tiap hanya bersantai-santai aja, menunggu mumpung masih muda, badan juga nggak diperhatikan kesehatannya, ya tidur sampai jam 12 malam, ya bangunnya itu sampai siang-siang juga, itu susah. Manfaatkan, hemat waktu, ya hemat waktu, ya kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik Sesio, terima kasih atas jawabannya.
Sementara ini belum masuk pertanyaan. Mungkin ini ada masuk dari Edi Santoso. Selamat malam Sosyong. Kira-kira karya apa yang patut kita tinggalkan selama hidup kita sebagai Taoyu? Kira-kira seperti apa manfaat yang berguna untuk orang banyak? Apakah salah satu contoh karya diri sendiri yang bermanfaat adalah menyebarkan Tao ajaran sepuh? Cie-cie. Mungkin agak Ya, banyak ya, Sosyong. ini sudah ada yang masuk ke hatinya ya. Baguslah, terima kasih. Ya, benar. Kita ya, Tayu. Kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang, itu adalah kebahagiaan sejati. Ya, benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengajari orang, kita meragi kepada orang, kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, kita menjadi penerang untuk yang lain. Itu ada satu kebahagiaan. Itu penting. Ya. Nah, kalau saya bilang seperti yang karya apa yang harus kita lakukan? Kita harus perkuat dulu diri kita. Pengetahuan kita, ya, kecerdasan kita, fondasi kita ini dulu, sehat dulu. Nah, kemudian kalau kita sudah ada ini, kita akan memberikan manfaat untuk orang lain. Kita bantu orang. Nah, kalau mengenai bantu orang dengan tipe apa? Sesuai dengan keahlian kita lah. Tapi bantu orang bukan berarti kita bantu buta begitu ya, tapi kita tentu ada koridor juga. Siapa yang pantas dibantu, siapa yang tidak, ya. Tapi ketika kita bisa memberi manfaat pada orang lain, itu kebahagiaan sejati. Itu di dalam hati itu senang. Kalau kita senang kita membantu orang, kita menerangi orang lain. Kita sudah prinsip, lebih baik kita membantu orang daripada dibantu orang. Kalau bisa anak muda harus berpikiran gitu. Lebih baik kita memberi manfaat orang daripada terus menerima manfaat. Nah, itulah. Jadi, karya-karya apa? Semua karya bisa dilakukan. Contohnya, bisa jadi jantau pembicara, kita bisa menyadarkan orang. Contohnya, pada saat acara-acara apapun kita dukung, memberikan semangat, kasih orang. Kan ada teman yang kurang semangat, siutaunya kita kasih semangat, mengajak mereka untuk ikut tauing. Itu juga bagian dari menolong orang, menyadarkan orang. Kalau orang membutuhkan bantuan, kita bantu. Ya, itu karya-karya. Itu hati kita akan mencatat semua itu. Oke, yang lain? Oke, bagi teman-teman yang masih mau bertanya, disilakan. Boleh tulis di kolom komentar. Atau ada yang mau tanya langsung? Boleh, silakan. Ya, boleh. Ada yang masih ingin bertanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Ada? Oke. Ada yang... Oke. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kita masuk satu pertanyaan lagi, Sosyong. Selamat malam, Sosyong. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita tetap bisa berbuat baik tanpa berpikir akan ada balasan balik dari orang tersebut? Oh ya, itu proses ya, itu proses. Jadi kita nggak bisa, itu memang bagian dari proses lah. Karakter manusia itu ada tingkatannya. Jadi kita nggak usah memaksakan diri. Oh, saya nggak pamrih, nggak usah memaksakan itu. Kita nolong dia, niatnya bantu supaya dia tertolong. Itu aja. Jadi kita ke dianya, bukan ke diri kita. Saya nolong ini supaya nanti dia nolong saya lagi. Nah, kalau ada niatan seperti itu sudah tidak benar. Jadi kita menolong dia, betul-betul kita menolong. Betul-betul kita menolong. Jadi tujuannya apa? Kita timbulkan welas asih di diri kita. Kasihan ya teman saya ini. Saya pantas untuk menolong dia. Tujuan saya menolong dia untuk supaya dia bisa kembali baik. Tujuan supaya bisa bermanfaat untuk dia. Nah, jadi arahkan hati kita ini, timbulkan rasa welas asih kita ini, kasih sayang kita kepada dia. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi, perlahan, walaupun pertama masih ada, wah, saya ingin dibalas atau gimana. Tapi jangan pikirkan dibalas. Jadi, ketika kita menolong orang, lupakan. Dan bila kita dibantu orang, jangan pernah lupakan.
Ketika kita menolong orang, lupakanlah apa yang kita pernah tolong. Tapi ketika orang lain menolong kita, jangan pernah lupakan budi baik orang lain itu. Orang sekarang, zaman sekarang, kalau dia bantu orang, dia ingat. Ya. Kalau bantu orang, dia ingat. Tapi kalau dia sakiti orang, dia lupa. Nah, atau sebaliknya, kalau orang lain nyakiti kita, kita ingat terus. Tapi orang lain bantu kita, kita lupa. Nah, itu. Maka dari itu saya tadi bilang, yang penting kita sering-sering ketemu dengan teman-teman setayu, kita sering diskusi, kita sering meditasi, kita sering dekat sama dewa, kita sering sembahyang, itu menimbulkan hati kita tergugah. Itu menimbulkan kasih sayang akan timbul dengan sendirinya. Menanamkan kasih sayang, itu seperti menanam kasih sayang. Makanya ada tanam kebaikan itu tidak mudah. Kenapa? Namanya orang menanam ini, menanam berarti kan tanaman itu tumbuhnya lambat. Jadi untuk menanam kebaikan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka perlu bertahap dan pelan-pelan. Menimbulkan kasih sayang dalam diri kita. Kita harus sering-sering kumpul dengan teman-teman yang baik. Terus kita harus sering-sering cincong untuk menenangkan perasaan kita. Kita harus mendekatkan diri kepada kita sembahyang. Kita harus banyak baca buku-buku. Nah, ini bisa membuat diri kita itu timbul welas asihnya, kasih sayangnya. Nah, kalau sudah timbul terus lama-lama kita pasti kalau ada teman susah, kita nolong dia, kita tidak ada maksud mau dibalas. Tapi benar-benar untuk dia tertolong. Begitu. Oke. Next. Oke, Sesyong sudah masuk lagi satu pertanyaan. Malam Sesyong izin bertanya, jika kita kadang berada pada posisi stagnan dan tidak punya arah hidup dan merasakan hidup begini-begini saja, bagaimana kita untuk lepas dari kondisi seperti itu? Sesyong. Nah, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus juga ya. Jadi kalau kita bilang, kita kalau sampai sekarang, makanya saya bilang, ternyata ada ya yang stagnan, merasa stagnan. Tapi coba pikirkan dan renungkan lagi, apakah benar-benar stagnan? Kadang-kadang kita merasa stagnan, tapi sebenarnya itu tidak stagnan ya. Tapi kalau orang yang merasa stagnan, dia tidak puas dengan keadaannya dia saat ini. Kalau Anda tidak puas dengan keadaan sekarang ini, berarti Anda ada kesempatan, ada niat untuk mau berkembang. Itu niat itu sudah hebat dalam diri kita. Niat itu sudah ada, ya. Sampai ada pertanyaan ini, berarti ada niat. Nah, itu sudah ada satu semangat sebenarnya. Yang pertama kita tanamkan adalah semangat dan niat kita dulu. Ya, nah, mulailah kita bisa berpikir untuk supaya apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kembali lagi yang tadi saya cerita tadi itu, kita harus tingkatkan moral kita harus tingkatkan kecerdasan kita. Dengan meningkatnya kecerdasan kita dan moralitas kita, dan kita melalui Shu Tao ini, seran alamiah pasti ada target-target yang akan kita capai nantinya. Nah, ditambah lagi kita banyak baca. Nah, target apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang lebih mapan hidupnya, ya kan? Kita ekonomi kita harus lebih baik, nggak usah muluk-muluk lah, besok harus lebih baik dari hari ini. Terus lusa harus lebih baik dari kemarin dan terus-terusnya. Ya. Nah, ini keadaan keuangan kita harus targetkan sebanyak gimana. Terus keuangan ini kita untuk menolong orang, ini untuk apa? Nah, kita menyusun hidup kita dengan baik. Terus kebajikan hati kita. Nah, dari Shu Tao kita aja, misalnya Tao Yin Su, kita latih hari ini setengah jam, besok 35 menit, dan seterusnya. Terus kemajuan apa yang kita capai. Nah, kita lihat. Terus dari bertahap gini. Dan setiap tahapan ini, kita akan timbul pemikiran, oh, nanti akan kita lakukan ini, akan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kita harus ada satu dorongan diri. Nanti akan kita lakukan apa? Jadi membuat target-target kita. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Mau tanya Sesyong, pernah suatu saat dalam Kongko, teman saya bilang kalau dia merasa sering berbuat kebaikan, tetapi kenapa sering mendapatkan hal yang jelek? Apakah itu karena ada pamrih atau memang ada sesuatu yang harus dijalani kawan saya? Nah, ini ya, terima kasih. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Jadi memang ada
banyak yang seperti itu, dan akhirnya mereka bilang percuma berbuat kebaikan. Saya juga dapat karma buruk. Nah, ini loh yang saya bilang sulit menjadi orang baik, sulit menjadi orang yang bisa bertahan. Maka tadi saya bilang kita harus bertahan, kita harus berjuang, kita harus continue dan berkelanjutan. Jangan sampai tidak berkelanjutan masuk pada zona nyaman. Ini yang sangat berbahaya. Nah, Tahu Muda yang tadi bertanya ini, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau kita mengalami nasib buruk, itu ada dua hal yang kita lepas. Yang satu adalah, kita jangan menjadi beban dulu ya. Yang pertama adalah, kita sudah membayar hutang karma kita. Percaya, semua keburukan yang kita alami, itu ada tindakan yang sebelumnya terjadi. Mungkin tidak ada hubungan dengan perbuatan baik yang kita lakukan saat ini. Tapi itu adalah keburukan yang lalu yang kita harus bayar. Kita sudah bayar, berarti kita lega. Yang kedua, yang tadi saya bilang, kita harus renungkan kenapa saya terjadi seperti ini. Misalnya kita kena masalah, kenapa saya kena masalah seperti ini? Pikirkanlah, kenapa masalah ini timbul. Saya pernah dikomplain orang, padahal saya sudah berbuat yang terbaik untuk konsumen saya. Tapi saya tetap dikomplain orang. Nah, sama dengan pertanyaan tadi kan, kenapa saya dikomplain orang? Saya renungkan. Saya ambil hikmahnya. Ternyata saya tarik mundur ke belakang. Dulu saya suka komplain orang. Dan komplain saya tidak realistis. Saya waktu itu saya flashback ke belakang. Saya dulu tidak baik ternyata. Saya dulu termasuk jahat. Ketika saya menjadi konsumen, saya termasuk mau menang sendiri. Tapi ketika saya jadi produsen, baru saya sadar sakitnya orang kalau dikomplain. Saya komplainnya orang. Akhirnya saya dikomplain ini, baru saya renungi, oh ya, saya puas. Ini karena tindakan saya sebelumnya. Tidak ada hubungan dengan perbuatan saya yang sekarang. Saya berbuat, saya memperbaiki kinerja saya, supaya customer saya puas, dan lain-lain. Ini untuk ke depan lagi, tapi ini yang bayar untuk yang lalu lagi. Jadi ini semua tidak ada hubungan. Jadi jangan dikaitkan. Tapi jangan khawatir, semua ini fair. Semua ini wajar hidup ini. Jadi apa yang dibayar yang lalu itu pasti yang kita perbuat. Dan yang kita perbuat kebaikan, jangan khawatir, itu pasti akan dibayar di kemudian hari melalui kebaikan juga. Semua ini wajar. Yakinlah, hukum alam ini fair. Hukum alam ini sangat adil. Zhenli, Zhengli, ya. Nah, itu yang pegang aja itu. Makanya kalau ada masalah direnungi, ambil hikmahnya. Ya, gitu loh. Jadi untuk introspeksi, untuk koreksi, kita perbaiki lagi. Jadi maju terus. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sesiung, Mas, ada masuk lagi satu pertanyaan. Mau tanya, Sesiung, bagaimana menyadarkan orang yang tidak pernah tahu terima kasih ketika sudah dibantu? Terima kasih, Sesiung, Xie. Nah, ini yang susahnya kita mengendalikan orang lain. Ya, jadi saya ya pernah ngalami juga seperti itu. Kita bantu dia, nah, dia senang, ya, dia terima kasih. Bantu lagi, dia terima kasih lagi. Terus bantu lagi, dia terima kasih lagi. Karena orang ini saya merasa kalau saya bantu dia terus tidak mendidik dia, akhirnya suatu saat saya tidak bantu dia. Ketika saya tidak bantu dia, saya diomongi macam-macam. Saya diomongi macam-macam, ya. Orang ini dia bilang, wah ini si A ini kok begini, si ini kok begini, nggak mau nolong orang lah, nggak mau peduli orang lah, dia ambil yang terakhir. Update memang orang ini, yang terakhir yang diambil, ya. Jadi yang terakhir diambil, yang lalu-lalu dia lupa. Jadi dia hanya ingat yang perbuatan kita yang nggak baik menurut dia. Nah, saya bisa apa terhadap orang ini? Itu mulutnya dia ngomongi saya, ngomongi gini lah, gitulah. Nah, sekarang kita mau nutup mulutnya orang, nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita punya hati. Mulutnya orang, biarkanlah dia ngomong. Kita ada jalan kita. Dia mau ngomong apa, terserah dia. Kita nggak bisa mengendalikan mulutnya orang. Kalau orang nggak tahu terima kasih sama kita, biarkan aja dia. Ada saatnya, suatu hari dia akan kembali. Dia akan berterima kasih. Bisa terjadi seperti itu.
ya. Karma sekarang karena dunia juga percepatan, saya yakin karma itu juga bisa ada, ya. Nah, kita bisa lihat kalau kita lihat orang-orang ini susah lah, ya. Kalau mulutnya orang itu susah dijaga, ya. Jadi dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu apa, biarkan aja lah, biarkan aja, ya. Kalau orang berbuat keburukan terhadap kita dan kita membiarkan, itu adalah kongte bagi kita. Kita tahan aja, kita ambil hikmahnya aja, kita ngalah saja. Yang paling penting kita tidak usah bantu orang, ya sudah, kita tidak usah mau dia terima kasih. Kalau kita bantu orang, kita ada keinginan harus orang terima kasih sama kita, memang agak sakit juga. Jadi biarkan aja. Kita bantu orang, kita tidak usah ada ucapan. Yang penting kita ikhlas. Ya, jadi hati kita ikhlas saja, kita nolong orang. Nah, itu mungkin lebih baik. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini ya, Sesyong. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya Sesyong sharing bersama, berbagi ilmu bersama kami Ya, semua saya di sini. bisa ngomong sedikit dulu, bisa? Ya, boleh Sesyong, silakan. Ya, jadi tayu-tayu muda, saya minta maaf apabila ada tutur kata yang menyinggung perasaan. Itu tidak ada maksud dari saya. Dan saya tolong mudah-mudi apa yang saya bicarakan selama 1 jam lebih ini bisa menjadikan satu semangat, satu motivasi, satu pegangan hidup. Ya, kalau mungkin saya ada salah bisa dikoreksi ya, enggak apa-apa. Jadi saya hanya berusaha untuk supaya tayu-tayu muda bisa baik ya. Ketika saya bisa memberi manfaat seperti ini, itu adalah kebahagiaan bagi saya. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC.